Kalau saya disuruh milih nih, saya pengen meninggal di mana? Ya saya pengen meninggal waktu haji sekalian. Masya Di tempat Allah. yang suci, melakukan ibadah yang suci. Kemudian kalau macam-macamnya haji, gitu aja haji soleh. Haji soleh. Gitu. Ya alhamdulillah, semoga bareng Mas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Di suasana Ramadan ini 1444 Hijriah yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh berkah. Alhamdulillah Fresnel kembali lagi dengan podcastnya yang masih anonim. Iya, masih anonim. Bukan ada namanya. Alhamdulillah. Jadi kalau apa sahabatnya sebutannya, sahabat Fresnel yang memiliki usulan nama gitu untuk podcast Fresnel, bisa komen di bawah, nanti kita bisa rundingkan nama yang terbaik, akan kita jadikan nama podcast kita. Gak dapet apa gitu Mas? Menyusul. Biasa, itu akan menyusul dan ada kebanggaan tersendiri lah. Jadi nanti ketika kita bisa dengar podcastnya Fresnel dengan nama tersebut gitu ya, nanti bisa ada ide, silahkan bisa komen di link di bawah ini. Di bawah komen silahkan, nanti bisa kita cari nama terbaiknya dan insya Allah ada hadiah menarik untuk pemenang. Satu tentunya ya. Jadi masa namanya dua. Oke, baik, alhamdulillah di suasana Ramadan kami ucapkan selamat berpuasa. Semoga puasa hari ini dan setelahnya dan dalam bulan ini dan dalam tahun ini menjadi puasa terbaik begitu ya. Dari puasa-puasa yang sudah dilakukan sebelumnya. Semoga nanti ketika kita selesai puasa di tahun ini, semoga kita jadi muttaqun. Amin. Jadi orang-orang yang bertakwa dan kualitas takwa kita senantiasa meningkat, dan semoga kita bisa dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkumpul reuni bersama jamaah Fresnel. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, di hari ini alhamdulillah setelah sekian purnama Mas Ustadz Jalu, kita bertemu lagi di podcast yang alhamdulillah di sore hari ini, di hari ini insya Allah kita akan bahas tentang haji. Nah, jadi nanti banyak, karena memang dewasa ini asik. Dewasa ini memang haji ini masih dinomor sekiankan oleh orang-orang muslim, khususnya di Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia ya, kebetulan Allah takdirkan hidup di Indonesia. Masih berpikir bahwa haji nantilah sampai mampu punya mobil, punya kendaraan, punya rumah pastinya, anak-anak sudah besar, sekolah sudah mapan, sudah selesai dan lain sebagainya, baru kemudian kepikiran untuk haji. Nah, nanti kita akan bahas Ustadz, mampu yang seperti apa, kemudian kita akan diskusi, akan sharing, akan berbincang-bincang begitu tentang mampu seperti apa, haji yang terbaik itu seperti apa gitu nggih. Nah, yang pertama Ustadz, yang mungkin mendasari bahwa kita harus merencanakan haji, seberapa penting sih haji begitu? Kalau menurut Mas Ustadz Jalu seperti apa? Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Siap. Jadi pada dasarnya ya teman-teman semuanya, Mas Dian juga, bahwasanya haji itu merupakan salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam, betul ya. Haji itu sangat-sangat penting bagi umat muslim. Ya, kedudukannya sama seperti sholat, sama seperti zakat, puasa Ramadan. Jadi kalau kita tinggalkan, maka Islam kita ya bisa dibilang tidak sempurna. Tidak sempurna. Kalau rukun ini kan seperti apa? Kalau sholat ada rukunnya, kalau satu nggak dipakai berarti sholatnya nggak sah. Ya. Nah, kalau rukun Islam satu nggak dilaksanakan, gimana begitu? Ya, bisa jadi karena dulu juga para Khulafaur Rasyidin kan memerangi orang-orang yang tidak menyelenggarakan rukun Islam. Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi orang-orang yang tidak mau zakat. Kan? Memerangi itu gimana sih?
Ya memerangi, makanya diperangi. Gitu. Oh gitu. Wallah alam, entah itu dibunuh-bunuhan atau gimana ya. Nggak usah dibahas. Oke, baik. Jadi diperangi ya, intinya adalah diperangi. Jadi pada dasarnya ya kalau orang yang tidak melaksanakan rukun Islam ya bisa kita katakan tidak sempurna ya, entah itu sah atau tidak. Bisa jadi batal juga wallahu alam. Tapi alhamdulillah itu urgennya seurgen kita syahadat, seurgen kita sholat, seurgen kita puasa dan juga zakat. Oh iya. Seperti itu. Dan kalau fenomenanya sekarang banyak orang yang menunda hajinya itu kalau udah punya rumah, punya mobil gitu ya Mas ya. Nah itu pada dasarnya justru membukakan mata kita tentang pentingnya haji selagi muda. Karena saking nanti karena fenomena yang sekarang ini ditunda-tunda hajinya, ternyata begitu ini tahun 2023 ya, di tahun sekarang ini antrian haji kan jadi panjang sekarang Mas. Iya. Dan informasi terakhir nih kalau misalnya di Jogja ya, kita kan di Jogja, kita lihat Kemenak Jogja gitu ya, searching di Google 67 tahun. Waduh. Untuk antrian haji reguler. Gitu ya. Karena memang di Indonesia ini ada beberapa haji Ustaz ya. Ada haji reguler yang antriannya Masya Allah begitu ya. Jadi ya minimal kalau kita bisa sampaikan rata-rata ya 30 tahun ke atas di seluruh daerah di Indonesia. Nah terus kemudian ada Haji Plus sebenarnya. Haji Plus yang itu masih punya kuota dari Indonesia tapi yang plus. Jadi plus itu VIP, ada percepatan dan lain sebagainya dengan fasilitasnya yang tentunya akan lebih. Kemudian satu lagi ada Furoda satu lagi. Iya, Furoda. Furoda ini undangan. Jadi ada 3 ya, ada reguler, kemudian plus, haji plus, kemudian furoda. Oh gitu. Jadi ada 3 jalur untuk melaksanakan ibadah haji. Oh gitu, baik. Dan apa namanya terkait ibadah haji ini, memang optimalnya dilakukan kapan kalau menurut Mas Ustadz Jalur nih? Ya, karena memang kalau setahu ya kalau lihat di gambar-gambar gitu ya, kalau lihat informasi yang berlangsung karena qadarullah kayak saya juga belum haji gitu ya, saya juga belum tahu. Insya Allah mohon doanya seluruh pemirsa. Kita berdua belum haji. Oh iya, kita oke Pak. Kita ini udah punya. Bismillah ya. Bismillah, karena seringkali kita diajak putar-putar di sana ya, di Armina ya. Di Arafah, Mina dan Musdalifah itu ketika Siti Tur di Mekah. Ya alhamdulillah, semoga bareng Mas. Amin. Oke baik. Ini kalau misalnya lihat itu kan banyak sekali tuh, ada tempat macam-macam berbeda sama umroh ya Ustaz ya. Jadi kalau umroh kan ya di area Masjidil Haram aja begitu. Kalau haji kan ada di Arafah, kemudian ke Mina, ada kemudian di Musdalifah, nanti ada di Jumrah, ada lempar jumroh, kemudian tentunya juga ada tawaf dan sa'inya juga kan. Nah itu perpindahannya kan sangat crowded dan apa namanya butuh fisik yang optimal gitu loh. Nah ini menurut saya sih memang harus dihadapi muda. Kalau sudah sepuh, apalagi misalnya dengan melihat antrian yang reguler gitu ya. Antrian yang reguler 67 tahun. Kalau tapi itu sebenarnya bisa diinganu ya Mas ya. Bisa dikoreksi karena antrian setahu saya, antrian kemarin sempat sampai 100 tahun. Oh ya? Itu kalau asumsinya kita masih pakai kuota COVID atau kuota pandemi. Jadi kan setengah dari kuota nasional seperti itu kan. Padahal itu mungkin yang 67 tahun ini ya masih pakai kuota kebijakan. Oh gitu. Ya ya. Kalau setahu saya sih daerah Jogja itu Sleman itu 30-an tahun. 30-an tahun. 30-an tahun setahu saya gitu. Siap. Tapi kalau dilihat dari antriannya juga reguler ya, kita daftar anak kita bayi ini gitu kan, baru lahir gitu cuma didaftarin. Itu berangkatnya itu mungkin udah punya anak, karena antrian 30 tahun. Betul. Jadi ya kalau semakin buruk tapi dan ada kebijakan pemerintah juga Zat. Jadi daftar itu minimal 12 tahun. Betul. Begitu. Jadi kalau nggak bisa langsung ceprot terus kemudian dapat punya akte lahir dan KIA sekarang KIA langsung daftar haji juga nggak bisa. Dan aduh, jadi masya Allah karena memang ya ini kita boleh bersenang dan kemudian juga perlu strategi gitu ya. Kalau misalnya senang tuh karena antusiasmenya umat Islam di Indonesia khususnya itu untuk berhaji masya Allah. Dan bisa jadi ya dengan antriannya kita melihat antriannya itu ya. Karena dengan kuota yang terbatas kemudian banyak orang yang ingin haji akhirnya harus antri begitu ya. Masya Allah. Nah,
Begini Ustaz, terkait haji lagi. Tentunya kita bahas haji terus ya. Kan matanya haji. Haji ini Ustaz, kalau haji itu waktunya dan kemudian ada apa aja sih macam-macamnya begitu. Kalau tadi kan caranya haji ada 3 tuh. Jalurnya ada 3. Ada reguler, kemudian apa tadi namanya? Haji plus, kemudian ada furoda. Ya kan. Nah, kemudian kalau macam-macamnya haji gitu aja haji soleh. Tukang buburnya haji. Jadi ada gimana tuh? Ada macam-macamnya nggak sih? Atau haji ya haji aja udah? Nah ini yang perlu diketahui juga, termasuk fikih manasik ya. Fikih manasik. Kan kalau kita mau berangkat haji, ya paling tidak kita membekali dengan pengetahuan salah satunya jenis-jenis haji itu apa aja. Betul. Jadi yang jenis pertama itu haji ifrod, Mas Dian. Ifrod. Oh. Itu yang haji tok. Haji ifrod. Haji saja. Dia berangkat ke tanah suci itu untuk melaksanakan haji saja. Nah, kemudian yang kedua adalah haji tatawu, bukan haji tamato. Jadi yang kedua adalah haji tamato. Haji tamato ini adalah orang yang berangkat haji tapi sebelum melaksanakan haji itu umroh dulu. Yang ketiga adalah haji kiron. Itu haji yang mana niatnya itu sekalian melaksanakan manasik haji itu diniatkan untuk umroh juga. Nah untuk jenis yang kedua haji tamato sama haji kiron ini diwajibkan untuk membayar dam. Bedanya itu sama yang haji ifrod. Oh gitu. Jadi ada 3 jenis haji teman-teman. Oh gitu. Yang pertama ifrod, tamato sama kiron gitu ya. Oh gitu. Nah itu gimana sih bedanya? Bedanya tadi terkait niatnya aja. Niat sama pelaksanaan atau kalau pelaksanaan haji beda. Cuman kalau yang tamato kan berarti didahului dengan umroh. Kalau yang ifrod nggak pakai umroh. Kalau yang kiron nggak pakai umroh, cuman niatnya dengan bareng. Niat umroh. Oh gitu. Oke. Jadi ada 3 ya? Ada 3 jenis haji. 3 macam haji. 3 macam haji. Saya masih belum ngeh nih Sat. Jadi kalau misalnya ifrod itu untuk siapa? Kemudian tamato itu untuk siapa? Kemudian apa lagi tadi? Kiron itu untuk siapa? Itu atau saya boleh milih atau ada ketentuan khusus? Jadi sebenarnya kita bisa aja milih kita mau melaksanakan haji apapun ya. Oh gitu. Cuma biasanya orang yang melaksanakan haji itu jenis-jenis haji ini kenapa kok berbeda-beda? Itu karena biasanya karena faktor teknis sih. Mereka datang lebih awal. Oh gitu. Ke Mekah gitu kan daripada nggak ngapa-ngapain mending ngapa-ngapain kan. Jadi umroh dulu gitu. Dia melakukan yang haji tamato. Kalau umpamanya nanti teman-teman syukur-syukur ya alhamdulillah itu bisa melaksanakan haji furoda umpamanya kan. Kalau haji furoda itu kan kadang dadakan itu. Jadi ini nggak mendidik ini karena mendadak. Karena mendadak. Jadi boleh. Iya kan karena dadakan biasanya itu biasa itu visanya itu keluar bahkan bisa H-1 sebelum keberangkatan. H-1 sebelum keberangkatan. H-1 sebelum tarwiyah maksudnya. Berarti tanggal 7? Iya, bisa sampai tanggal 7 Dzulhijjah. Itu yang terjadi tahun lalu itu gitu. Saya ya, itu sampai seperti itu. Jadi begitu nyampe itu nggak ada kesempatan untuk umroh. Maka ya mau tidak mau ya melaksanakan yang ifrod. Jadi langsung. Atau kiron gitu kan. Tapi masalahnya niatnya aja. Jadi itu opsional saja. Oh gitu. Tergantung kondisi kita dan kemungkinan kita melaksanakan yang mana. Oh gitu, siap. Oh gitu. Berarti kalau misalnya yang tamato ini berarti kalau misalnya yang masih free ya, masih jadi mungkin di awal bulan Dzulhijjah atau masih Dzulqa'dah gitu ya. Masih Dzulqa'dah sudah datang. Jadi ada kesempatan untuk umroh dulu. Oh gitu. Berarti ya umroh seperti biasa kayak di tahun-tahun yang lain, di bulan-bulan yang lain. Ya pakai ihram, niat ihram dan lain sebagainya sampai tahallul. Gitu. Siap. Dan kalau misalnya haji yang mepet ya bisa jadi yang plus juga Sat ya. Plus kan mepet. Yang plus itu sebenarnya kalau secara itinerary kan masih ada space waktu untuk kecuali memang visanya ya tergantung visanya. Tapi kalau plus itu Mas Dian,
Plus itu sebenarnya adalah haji reguler, jadi dia pakai kuota nasional. Kuota nasional. Kalau yang tidak pakai kuota nasional itu kan yang furoda. Jadi yang bisa sangat mendadak banget itu kemungkinan besar justru furoda. Kalau haji plus ini biasanya definitif. Kuotanya sudah ditentukan pemerintah, cuman kita yang menjadi eksekutornya. Gitu. Beda dengan reguler. Jadi nggak semepet haji furoda. Pada waktu. Oke, baik. Siap. Ifrod, tamattu, qiron. Bukan korin ya? Bukan korin, bukan qiron. Oke, baik. Kok ketawa saya gitu maksudnya.